Halo Karolusians. Terima kasih ya karena kalian masih setia sama Bu Eni kali ini. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih ngalamin hal semacam ini? Inginnya sih kerja tugas, tapi sampai malam nggak kerja apa-apa. Atau punya target belajar untuk ulangan besok, malah ketiduran sampai pagi. Atau punya rencana olahraga di weekend, tapi malah bangun kesiangan. Atau jangan-jangan kalian juga sering ngerasa nggak punya daya atau tenaga untuk melakukan sesuatu. Punya rencana, tapi hanya sekedar wacana di akhirnya. Atau seharian ngerasa unfaedah karena nggak ngapa-ngapain. Atau tahu ada deadline, tapi sulit untuk memulai, dan hanya pada akhirnya berujung pada penyesalan. Bahkan sampai ngerasa ragu dengan diri sendiri. Kira-kira nantinya bakal bisa sukses nggak ya? Akhirnya muncullah banyak pertanyaan di benak kalian. Kenapa ya aku bisa begini? Terus apa yang bisa aku lakukan? Atau gimana cara ngatasinya? Dan alih-alih kalian akhirnya jadi ngerasa insecure sendiri. Nah, anak-anak, Bu En rasa banyak di antara kalian sedang mengalami hal tersebut ya. Maka dalam video kali ini, Bu En akan tetap kasih kalian resep anti makabut saat belajar. Semoga ini bisa membantu kalian ya. Tapi sebelum itu, coba kita lihat fakta-fakta menarik seputar rasa malas terlebih dahulu. Fakta pertama, ternyata sebanyak 80% orang itu pernah gagal mencapai tujuannya. Dan salah satu penyebabnya adalah rasa malas itu sendiri. Lalu, fakta yang kedua, pada dasarnya manusia itu selalu ingin hindari rasa sakit dan mencari kesenangan dalam hidupnya. Fakta yang ketiga, ternyata rasa malas itu wajar sih karena setiap orang pasti ngalami. Namun dengan frekuensi yang wajar ya, sesekali atau jarang. Karena dikatakan tidak wajar jika malas itu sudah keterusan dan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga frekuensinya terjadinya selalu atau sering. Dikatakan malas itu ketika kita secara sadar tidak mau melakukan kegiatan yang harusnya kita lakukan. Dan kebanyakan lebih memilih melakukan hal lain yang jauh lebih menyenangkan. Sehingga boleh disimpulkan, pada dasarnya orang malas itu dikarenakan tidak punya motivasi, alasan, atau dorongan kuat kenapa dia harus melakukan sesuatu. Dan akhirnya memang nggak akan melakukan apa-apa. Sehingga yang terjadi adalah perilakunya sering sekali jauh dari harapannya. Berbeda dengan seorang prokrastinator yang sering menunda pekerjaan, mereka masih punya sedikit motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Namun ingat ya, prokrastinasi atau menunda pekerjaan sebenarnya merupakan awal dari rasa malas itu sendiri. Karena ada pepatah yang mengatakan sometimes later become never, di mana rencana kerjanya nanti, tapi ujung-ujungnya nggak kerja apa-apa. Lalu, apa sih penyebab seseorang itu punya rasa malas? Yang pertama, karena punya rasa takut atau cemas akan tugas yang dilakukan. Bisa jadi karena kita punya pengalaman gagal atau tidak menyenangkan di masa lalu, sehingga sekarang ketika dihadapkan pada tugas yang sama, kita tidak mau mengalami hal yang sama lagi. Alasan kedua, karena merasa bahwa pekerjaan yang harus dia lakukan itu useless, wasting, atau unimportant. Sebab yang ketiga yaitu adalah fear of responsibility and expectation, di mana kita punya keinginan untuk menghindari tugas dan tanggung jawab itu karena bisa jadi kita ngerasa nggak mampu atau nggak yakin untuk bisa memenuhi harapan atau tujuan yang ada. Berikutnya adalah addict to pleasure. Seperti yang sudah Bu Eni jelaskan sebelumnya, pada dasarnya manusia menghindari rasa sakit dan mencari kesenangan. Misal, dia merasa belajar itu sebuah beban dan lebih menyenangkan untuk nonton YouTube, sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk nonton YouTube aja. Lalu sebab yang selanjutnya dikarenakan kita sudah jenuh dengan rutinitas yang monoton, sehingga seperti merasa tidak tertarik atau tidak ada tantangan baru. Dan yang tak kalah penting, karena memang kurangnya motivasi atau alasan kenapa kita harus melakukan sebuah tugas tersebut. Dan juga motivasi yang kita miliki itu biasanya kurang tepat.
kita lebih sering punya motivasi yang hanya sekedar untuk menghindari penderitaan. Seperti misal, kita belajar agar tidak dimarahi orang tua, tidak dikejar guru-guru, atau agar tidak diremehkan orang lain. Bukan motivasi yang ingin mendapatkan kebahagiaan, seperti naik kelas, diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, atau memang ketertarikan ingin mengembangkan potensi kita dan lain sebagainya. Nah, jika penyebab rasa malas itu dibiarkan begitu saja, tanpa pernah diatasi atau diluruskan, maka sama seperti sampah yang lama-lama dibiarkan, akan membawa penyakit dan masalah untuk kita loh. Kalian nggak mau kan? Karena kebiasaan ini memang akan berdampak pada banyak hal, seperti berefek pada kesehatan fisik kita, seperti misalnya punya gangguan tidur karena ngerasa insecure terus-menerus, dan akhirnya juga berimbas pada sistem metabolisme tubuh kita juga, dan membawa resiko penyakit seperti contohnya adalah jantung, diabetes, darah tinggi, stroke, dan lain sebagainya. Dan juga terkadang kita bisa ngerasa loh capek badan kita semua, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Dan kemungkinan efek lainnya adalah pada kesehatan mental kita. Karena kebiasaan ini akhirnya tidak bisa memaksimalkan potensi kita sebenarnya. Dan hasil yang kita dapat ya hanya ala kadarnya. Akhirnya jadi sulit ambil keputusan terhadap apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan ujung-ujungnya jadi merasa stres sendiri, frustasi dengan kondisi kita, cepat emosi, rasa rendah diri, bahkan ada juga yang sampai depresi atau mengalami gangguan psikologis lainnya. Lalu berikutnya berefek pada kualitas relasi sosial kita juga loh, di mana kualitas relasi kita jadi menurun, bahkan reputasi kita juga dipertaruhkan, karena bisa jadi kita tidak dipercaya lagi oleh orang lain, atau mendapatkan penilaian atau label dari orang lain juga. Dan yang pasti hal ini akan menghambat prestasi dan jenjang karir kita ke depannya. Aduh, sayang sekali kan ya? Lalu, apa yang bisa kalian lakukan? Baik, sekarang Bu En akan kasih resep yang pertama ya, yaitu kalian harus punya tujuan belajar. Ayo, sekarang coba kalian refleksikan, apakah kamu sudah punya tujuan belajar? Jika sudah, apakah itu benar-benar kamu ingin capai dan kamu yakin bisa mencapainya? Atau apakah tujuan belajarmu itu benar-benar bisa membuatmu bahagia dan worth it untuk diperjuangkan? Bukan sekedar untuk menghindari penderitaan ya. Dan sudah sadarkah kamu bahwa tujuan yang kamu miliki itu membawa konsekuensi atas apa yang kamu harus lewati ke depannya? Resep yang kedua, milikilah motivasi belajar yang tepat. Berusahalah bahwa motivasi ini berasal dari dalam dirimu dan karena kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan sebaliknya. Coba carilah motivasi yang benar-benar worth it ya, yang setimpal hasilnya dengan apa yang kamu usahakan. Sehingga ini akan membawa efek emosi yang positif saat melakukan pekerjaan tersebut dan akan muncul kesadaran dalam dirimu untuk melakukan sesuatu karena mau, bukan karena sebuah keharusan karena paksaan orang lain. Sehingga pada akhirnya kamu akan ngerasa lebih bisa enjoy dalam belajar. Resep yang ketiga, perbaikilah pola hidupmu. Percaya atau tidak, ternyata bagaimana kita menjalani hidup itu bisa mempengaruhi performa kita loh, seperti pola makan kita, jam tidur kita, dan seberapa sering juga kita berolahraga. Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang dan cukup ya, dan misal seperti jam tidur juga tidak bisa kebalik-balik dan harus memiliki kualitas tidur yang baik. Artinya, secara kesehatan fisik, kita akhirnya juga akan lebih baik. Tak kalah penting untuk dilakukan yaitu resep keempat adalah berikan variasi dalam rutinitasmu. Misal di pagi hari sempatkan olahraga sejenak yang sederhana seperti skipping atau senam kecil-kecilan sambil berjemur di bawah matahari pagi. Kemudian pakailah baju sesuai dengan kepentingan yang ada seperti seragam ya. Dan dalam melakukan kegiatan kita, penting untuk bisa membuat variasi. Usahakan tidak belajar di kamar tidur ya, karena ini untuk meminimalkan godaan rebahan yang sangat kuat dari kasur kalian. Tapi bisa kalian gunakan kok ruang keluarga atau teras rumah. Kemudian beri jeda setiap 30 atau 40 menit sekali, entah itu sekedar untuk minum atau untuk kamar mandi atau sekedar melihat tanaman yang ada di kebun kalian. Dan jangan lupa punya me time yang berkualitas. Ya, itu tadi resep anti magabut khusus untuk kalian. Memang untuk merubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan berarti nggak bisa kan? Butuh kemauan besar, bukan karena sebuah keharusan. Dan sebagai penutup dari video kali ini ada sebuah quote untuk kalian ya. Jika kamu menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tidak pernah kamu punya, maka kamu harus melakukan sesuatu yang tak pernah kamu lakukan.
Dan selamat berjuang meraih kembali mimpi dan tujuanmu, dan selalu semangat ya. Dan Bu Eni yakin kalian pasti bisa kok. Oke, see you next video. Bye-bye.